Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di tempat kediaman Saudara Teddy dalam rangka pengajian rutin setiap malam Selasa ya. Malam ini kita tabaruk ya, kita baca di kitab Muhtarul Ahadits Nabawi. Selanjutnya kita sedikit awah jama' dan batik, kita baca rantib. Jadi malam ini insya Allah kita tawakufkan sementara ya, karena mudah-mudahan pada panjang umur ya, kita bisa mulai lagi nanti setelah hari raya. Tapi bukan berarti ya berhenti, enggak ya. Katuk Tetap kita ngaji ya. Karena kan mau masuk bulan Ramadan ya, nggak terasa nih kita udah masuk bulan Syaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu wa majlisana wa maqasidana du'ana biniyatil qabul utama min salam maqbul wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ila hadratin syaikhi wa ila wa Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya bunyinya dhahabal muftirun al-yawma bil ajri. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas. Dhahaba telah pergi, al-muftiruna orang yang berbuka puasa, al-yawma pada suatu hari, bil ajri dengan membawa pahala. Maksudnya orang yang berbuka puasa di sini selesai puasa, ya, kelar dia puasa. Satu saat nih orang yang suka puasa ini dia akan tinggalkan dunia, ya, maka dia membawa ganjaran pahala, ya, pahala yang besar. Kenapa? Karena puasa itu, ya, Ramadan itu adalah madrasah. Madrasahnya buat hamba-hamba Allah. Dididik kita oleh Allah, diajarkan oleh Allah supaya menjadi orang yang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa, orang yang baik ya. Karena dalam kitab Nasihat Ilmiah itu ada dikatakan bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan ya, tanpa ketakwaan tidak bisa dibilang baik, tidak bisa dibilang baik. Keimanan kita ini telanjang. Al-iman uryanun wa libasu taqwa. Iman itu adalah telanjang, pakaiannya adalah takwa. Jadi kalau kita beriman belum takwa atau kagak takwa, masih telanjang gitu, belum pakai baju sama celana. Jadi pakaiannya adalah takwa. Nah di bulan suci Ramadan ya, kira-kira sebulan lagi kita masuk. Nah, Allah didik kita, Allah ajarkan kita bagaimana jalannya, caranya menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikum telah diwajibkan atas kamu. Apa yang diwajibkan? Ai furido, dalam tafsir disebut furido, diwajibkan ya, berpuasa, yaitu puasa Ramadan.
Kenapa orang yang beriman Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Huruf ya ini dalam ilmu tata bahasa Arab disebut harfun nida. Ya harfun nida, satu huruf yang berfungsi untuk memanggil ya. Kalau bahasa kita ya itu hai, wahai gitu ya. Ya itu. Nah ini huruf ya ini buat memanggil orang yang jauh. Kita kalau panggil orang jauh, orang dari jauh kita panggil oi gitu. Nah, ini huruf ya. Ya. Pertanyaannya kenapa orang beriman Allah panggil pakai huruf ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi kan artinya orang yang beriman jauh. Ya. Kenapa? Ya kenyataannya banyak yang beriman tapi masih pada telanjang. Iman tapi kagak takwa. Iman cuma KTP doang. Oh aku Islam, oh saya juga beriman kepada Allah, tapi ngejalanin kagak. Maka Allah panggil, oi orang yang beriman, ente udah pada jauh ya. Ayo ya, kembali kata Allah. Nih jalanin puasa. Kutiba alaikumusiyam ya, diwajibkan, difardukan atas kamu berpuasa. Nah dengan berpuasa ini adalah metode cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kendalikan dengan cara berpuasa. Karena ada cerita bahwa hawa nafsu itu ketika Allah ciptakan ya, lalu Allah tanya, siapa kamu? Hawa nafsu menjawab, saya ya saya, engkau ya engkau, aku kamu. Jawabnya begitu. Maka ini hawa nafsu dilemparkan ke satu sungai namanya Bahrul Jub, sungai lapar namanya. Jadi siapa yang masuk ke sungai itu dia terasa lapar, kelaparan ya. Memang iya ya, kalau kita berenang kan lapar ya, habis berenang makan gitu dokoh, enak habis berenang makan gitu. Dan ini dilemparin ke lautan lapar, sungai lapar. Nafsu ini nggak tahan, dia lapar, akhirnya diangkat. Setelah dimasukkan ke sungai lapar, dia nafsu ditanya, siapa kamu? Baru dia jawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi puasa adalah satu metode, satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita itu, kata ulama, ya, orang yang ngikutin hawa nafsunya sama seperti bayi yang menetek pada ibunya. Kalau bayi netek sama ibunya, nggak bakal berhenti kalau nggak disapi ya, dia harus disapi. Kita bayi ya, kalau sejak kecil kita nyusu sama ibu terus nggak disapi sampai tua kali kita masih nyusu ya. Masih ada yang nyusu nggak? Hah? Masih ya. Ya itu gambaran hawa nafsu kata ulama seperti itu, seperti bayi yang belum disapi. Nah dengan puasa ya, itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga, perbuatan kita jaga, hati kita jaga biar nggak suuzon. Nah ini semua ya, ada kemiripan dengan ibadah sholat, dengan ibadah haji ya. Orang kalau pergi haji, ketika dia melaksanakan umroh, setelah dia niat umroh tuh udah nggak boleh ngomong macem-macem ya. Ngomongin orang nggak boleh, ghibah nggak boleh, pakai ini nggak boleh, pakai wangi-wangian nggak boleh ya. Cuma bedanya kalau umroh boleh makan, boleh minum. Kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Kita nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ghibah, nggak boleh berkelahi dan lain sebagainya ya. Ada kesamaan. Sholat pun sama ya. Ketika kita udah usolli, kita sudah niat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka yang halal pun jadi haram. Makan nggak boleh, minum nggak boleh ya. Atau sholat ngedumel ya, kesel sama orang nggak boleh gitu. Nah ini semua adalah cara-cara Allah ingin menjadikan hambanya itu muttaqin ya. Dalam ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah kata la'alla pada ayat ini, la'allakum,
Ini dua kata digabung jadi satu, ya. La'alla asalnya digabung jadi la'allakum. La'alla ini maknanya litaroji, mengharap-harap sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Ya, dengan dia jalanin ajaran puasa, mengendalikan hawa nafsunya, bukan sekedar tahan makan dan minum saja, tapi hawa nafsunya pun dia kendalikan, lisannya dia kendalikan, dan anggotanya dia kendalikan. Maka la'allakum, mudah-mudahan kamu tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi la'alla ini maknanya mengharap-harap sesuatu yang mungkin terjadi. Ini buat kita, ya, kalau la'alla buat kita. Tapi kalau la'alla buat Allah ditahqiq, pasti, ya. Kalau kita ikutin itu aturannya, la'allakum, kata Allah, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Nah, ini orang yang berpuasa, dia akan tinggalkan dunia satu saat bil ajri, dengan membawa pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas. Hadis berikutnya, Dzul dirhamaini asyaddu hisaban min dirhami wa dzu dinaraini asyaddu hisaban min dinari. Rawahul Baihaqi an Abi Dzarrin mauqufan. Hadis mauquf. Dzu dirhamaini, orang yang mempunyai 2 dirham. Orang mempunyai 2 dirham. Asyaddu, lebih berat, hisaban, ya, hitungannya, hisabnya, min dirhami, dari yang punya 1 dirham. Walu dinaraini, dan orang yang mempunyai 2 dinar, asyaddu, lebih berat, hisaban, perhitungannya, hisabnya, min dinari, dari yang punya 1 dinar. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar, hadisnya mauquf. Berikutnya, dzul wajhaini, orang yang mempunyai 2 wajah. Kalau di masyarakat kita, orang yang mempunyai 2 wajah itu disebut munafik, ya. Munafik disebut, orang munafik punya 2 wajah, padahal wajahnya 1, ya. Jadi orang munafik itu dulu Abu Jahal, ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini kawan-kawannya Abu Jahal, kalau ketemu sama orang-orang yang beriman, ketemu sama sahabat-sahabat Nabi, dia bilang, saya beriman kepada Allah. Tetapi setelah pisah dari mereka, mereka kembali ke kelompoknya dan ke pemimpinnya, bicaranya lain lagi. Nah, ini munafik fi zat namanya, ya. Munafik pada zatnya, orangnya munafik, dirinya munafik. Nah, ini orang yang munafik pada zat, ya, itu di luar dari Islam. Ya. Adapun orang yang berkata suka dusta, kemudian berjanji tidak ditepati, diberikan amanat khianat, ini bukan munafik pada zat, munafik pada sifat, munafik perbuatannya, bukan orangnya. Ya. Jadi hadisnya itu, ayatul munafik salasun, ciri-ciri tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik ada 3 sifat, ya. Jadi jangan salah memahami hadis ini. Orang banyak kan salah. Ada hadis dibilang orang yang 3 kali tidak Jumat maka dia kafir. Kafirnya di sini seperti perbuatan, bukan orangnya jadi kafir. Gitu. Kalau kita menuduh orang atau menyebutkan seseorang itu kafir, maka kekafirannya balik ke diri kita. Kita harus syahadat lagi. Ya. Jadi hadis itu bicara sifatnya sama seperti orang kafir, kan orang kafir nggak cuma gitu, bukan orangnya. Nah, jadi hadis yang bicara tentang tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, apabila berbicara dia dusta, apabila dia berjanji tidak ditepati, apabila diberikan amanat dia khianat,
ini munafik fis sifat, ya, kata Imam Ghazali. Munafik pada sifatnya, bukan orangnya. Nah, orang yang munafik ini mempunyai dua wajah fit dunia, di dunia. Ya'ti yaumal qiyamah, ya'ti dia akan datang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walahu, dan baginya hari kiamat nanti benar-benar dia punya dua wajah. Walahu, dan baginya wajhani, dua wajah. Wajahnya dibuat oleh Allah min narin, dari api neraka. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani an Sya'din, dari Sa'ad. Ini orang-orang munafik, kadang di depan iya, di belakang lain, ya. Maka digambarkan seperti orang yang mempunyai dua wajah. Adzambu, dosa itu sukmun ini apa kalau kata kita itu semacam sial, apes, ya. Dosa itu sukmun, satu kesialan, ya, sial. Ala ghairi fa'ilihi, atas selain pelakunya. Maksudnya dosa bisa bawa sial pada orang lain, gitu. Pada orang lain. Ala ghairi fa'ili, atas selain pelakunya. In ghayyarahu. Nah, ada orang bikin dosa. Ini yang dimaksud, dosa ini bisa bikin sial sama orang lain. Yang dimaksud, ya, bisa bikin apa sama orang lain. In ghayyarahu ubtuliya bih. In ghayyarahu, jika kita mencacinya. Ada orang bikin dosa. Dia umpamanya bikin dosa anak Allah. Katakanlah dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia kerjain, ya. Terus kita caci maki dia, ya, kita caci maki, ya. Ubtuliya, ya. In ghayyarahu, jika mencacinya. Allah, lu bikin dosa aja lu, ini ntar mati, kita caci maki lah. Kita benci sama dia, benci sama manusianya, bukan sama sifatnya, ya. Dia benci sama manusianya, gitu. Dia caci maki, ubtuliya bihi, maka ia dapat cobaan dosa itu. Ubtuliya, maka dia dapat cobaan bihi, dengan dosa itu. Nggak boleh kita caci maki. Ada orang bikin dosa, ada orang kelakuan yang nggak benar, kita benci sama orangnya, nggak boleh, ya. Kebencian boleh, sama kelakuannya, sama orangnya nggak boleh. Jadi mau kita benci sampai ke orang-orangnya, ya. Bukan aja sama orang itu kita benci, anak keturunannya kita benci. Anaknya siapa itu? Anaknya Dajjal. Udah parah, saking bencinya. Gue mah 7 turunan, kagak bakal nanya sama dia, ya. Jangan lo termasuk neraka, lebih baik gue masuk neraka daripada gue negor dia, gitu. Nah, itu kan syahwat, nafsu ghadabiyah, nafsu amarah. Al-ghadab yuzilul akla, ya. Amarah itu bisa menghilangkan akal. Al-ghadab benar syaitan, amarah itu adalah dari syaitan, gitu. Jadi nggak boleh kita benci sama manusianya, benci karena Allah, ya. Yang disebut benci karena Allah, benci cuma sebatas pada kelakuannya, bukan sama manusianya, gitu. Maka Nabi nggak pernah benci, Nabi nggak ada benci, Nabi nggak ada dendam, ya. Seseorang yang buta matanya, yang mencaci maki Nabi, bahkan menghasut orang lain agar jangan ikut sama Nabi, bahkan Nabi dibilang tukang ini, tukang itu, segala macam, ya. Nabi tengokin tiap hari ke rumahnya orang buta, Nabi kasih makan, Nabi suapin. Itu makanan ame Nabi, Nabi alusin dulu, baru Nabi suapin. Ini orang yang tiap hari, ya, mencaci maki Nabi, orang yang tiap hari menghasut orang-orang supaya jangan ikut Muhammad, biar jauh sama Muhammad. Nabi kasih tiap hari makan. Kita hebat. Musuh kita kena musibah, jatuh dia, ya, di Jalan Baru, Sandung,
nggak mampu sekalian. Kita begitu, bencinya sampai ke manusianya, bukan sampai perbuatannya. Nabi nggak ada manusia yang Nabi benci, nggak ada. Ya. Nah ini akhirnya orang buta ini, ya, satu saat Nabi Muhammad meninggal dunia, nggak ada yang ngasih makan kan, ya. Ganti nama sahabat ngasih makan. Ini orang buta ngerasa ini caranya beda nih ngasih makannya, ya. Yang dulu mah suka dialusin, ini kagak, kasar-kasar main suapin aja. Ente siapa ya? Saya yang biasa ngasih makan. Ah enggak, beda. Yang biasa ngasih makan itu dialusin dulu dan saya disuapin, nggak disuruh makan sendiri, ya. Akhirnya dia ngaku nih, sahabat ngaku, saya sahabatnya yang biasa ngasih makan kamu, dia nggak ada, udah meninggal dunia. Emang siapa? Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis nih orang, kaget begitu dengar namanya. Wah, orang yang tiap hari aku caci maki, orang yang tiap hari aku hujat dan aku hasut orang-orang supaya tidak dekat dan menjauh, ternyata ini yang tiap hari nyuapin, ya. Akhirnya syahadat, masuk Islam di hadapan sahabat. Rasulullah SAW, ya, nggak pernah benci sama manusia, ya. Nabi ditimpukin di Taif, timpukin, Said itu mah nggak ada apa-apanya, ya. Ini Nabi timpukin sampai kena giginya patah, pelipisnya berdarah. Apa kata malaikat? Izin ya Rasulullah, apa perlu saya tebalikin di kampung? Oh jangan, tebalikin aja, ya. Kata Nabi jangan, biarin. Nabi malah angkat tangan doa, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk sama kaumku karena mereka belum tahu. Mudah-mudahan pada dapat taufik hidayah. Tuh Nabi, ya. Wah jauh kita mah, ya. Saya nih punya guru, ya, udah pada meninggal, ya. Saya ngerasa ngikutin guru aja susah, gimana ngikutin Nabi, ya. Ikutin guru aja susah, belum bisa saya, gitu. Guru-guru saya itu orang-orang yang waro, orang-orang yang zuhud, ya, Masya Allah. Ngikutinnya sulit, gimana ngikutin Nabi, gitu. Adzambu su'mun ala ghairi fa'ilihi in ghayyarahu uqtuliyati wa in igtabahu, dan jika igtabahu dia mengumpatnya, ya. Diumpat itu orang bikin dosa, ya. Oh si anu ini bahkan diomongin kemana-mana, tuh orang masih begitu aja, ke masjid kagak, ke ini kagak, ngapain begitu, mendingan mati aja, udah diumpat, ya. Ini orang, ya. Maka orang yang mengumpat asama, dia berdosa, nggak boleh, ya. Belum tentu kita yang saat ini benar, di akhir hidup kita benar. Bisa jadi orang yang belum benar di akhir hidupnya benar, bisa terbalik, ya. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Jadi nggak boleh kita mengumpat, ya, memponis orang nggak benar seumur hidup, nggak boleh, ya. Bukan kelakuan Nabi, ya. Wa in radiya bihi, dan jika dia ridho, jika dia rela, dia suka bihi dengan dosa orang tersebut. Ada orang bikin dosa, ya biarin aja, dia senang, ya. Dia suka, syarakahu, maka dia bersekutu dengan dosa, ya. Dosanya sama. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu biha. Siapa orang yang bersekutu dalam perbuatan dosa, meskipun cuma dengan satu kata, maka dosanya sama. Nabi bilang begitu, ya. Nah, jadi tidak boleh kita mencaci maki orang yang berbuat dosa atau durhaka. Orang kita disuruh ajak, kita disuruh nasehatin, nggak bisa kita dengan lisan kita doain, kan agama begitu. Ketika kita melihat kemungkaran di depan mata, kalau kita aparat, ya, kalau memang harus pakai tangan, kita aparat, boleh. Kalau bukan aparat, jangan.
Ya. Kan aparat jangan. Ada orang bilang, Sayyidina Umar dulu orang mabuk ditabok. Sayyidina Umar khalifah, aparat. Ya. Kita bukan. Nabok juga nggak nabok kayak ngegebukin maling. Ya. Nabok memberi peringatan. Min gair mubarrih. Mabuk yang tidak nabok nampar yang tidak bikin mudarat. Gitu. Nah kita orang biasa. Ya. Kalau kita orang biasa pakai lisan aja, jangan nyalain orang kalau nggak bisa ngebenerin, ya. Jangan nyalain orang kalau nggak bisa ngajak, ya. Dan serendah-rendahnya iman kita doain, mudah-mudahan dia benar, itu. Jadi nggak boleh kita caci, kita hina, kita umpat kemana-mana, nggak boleh. Dakwahnya, sisi dakwahnya mana? Kan kita disuruh dakwah. Dakwah itu ya nggak harus dilakukan oleh seorang dai. Dakwah itu nggak harus dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai. Kita semua punya kewajiban itu untuk saling mengingatkan. Nah, hadirin sekalian, teman sekalian, sekedar tabaruk aja ya kita baca ini kitab. Ya. Jadi malam ini sekali lagi kita tawakufkan. Dan selain nanti kita arwah jamaah ya, untuk orang-orang tua kita, saudara kita yang sudah tiada, dan kita baru baca ratib al-haddad ya. Sebelumnya saya atas nama pribadi ya, yang aktif di majelis ini selama setiap malam Selasa, barangkali ada salah ucap, salah kata ya, atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ar-ridho biridho, kalian ridho sama saya pun ridho sama kalian ya.